Bentar, jangan di play dulu. Jangan play dulu. Gue mau tahu kenapa orang kirim ke lu terus Nih, makanya Kumaila dengerin dulu ini, belajar dulu sama Donitan gitu. Terus lu kita lihat. orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Maka Andre Tunggal bisa kita bilang adalah satu sosok yang kurang berpikir kritis. Seperti saya bilang, saya meniru Andre Tunggal. Artinya, dalam sisi keilmuan Andre Tunggal, seperti kita mengatakan, saya meniru narasi saya hari ini, meniru daripada guru saya. Apakah saya meniru menggunakan sempak yang sama dengan guru saya? Tidak. Tapi meniru daripada segala akhlak dan sistem beliau daripada dalam hal menarasikan sesuatu. Tapi Andre Tunggal begitu cetek dalam berpikir. Dia memposisikan seakan-akan arti mengikuti Yesus itu ke arah berpakaian bersempak sama seperti Yesus. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Mantiki Reaction. Nah, di dalam sesi kita kali ini, kita akan menyaksikan satu video daripada Andre Tunggal. Tidak lagi dan tidak berhenti daripada menggibah Ko Donditan. Kali ini dia mengundang satu narator ataupun narasumber sebagai bintang tamu, yaitu Kumaila Hakimah sang munafikun yang berusaha menciptakan sistem-sistem ataupun stigma-stigma negatif terhadap keislaman. Dengan beraninya Kumaila ini menyampaikan keislaman di luar daripada ilmu Islam itu sendiri, yaitu membahas Islam secara serampangan yang bahkan itu tidak bisa dikonfirmasi di dalam internal Islam. Itulah yang membuat Andre Tunggal merasa kalau Kumaila ini merupakan satu acuan yang pantas dan sangat bagus untuk dijadikan sebuah konten dalam hal menghina Donditan dan dalam hal menggibah Ko Donditan. Yang seharusnya daripada segala prestasi yang telah Ko Dondi ciptakan, Kumaila selaku pejuang muslim ataupun seseorang yang berada di garda muslimah menjadi orang yang utama yang akan bangga dengan prestasi daripada Ko Donditan. Tapi di dalam video ini kita akan melihat bagaimana Andre Tunggal menyisipkan stigma-stigma negatif terhadap Ko Donditan dan kemudian akan ditanggapi oleh seorang munafikun, yaitu Kumaila Hakimah. Daripada kita perpanjang, mari kita lanjutkan video kita dan kita mereaksi daripada setiap bait kata yang mereka tuturkan dan itu isinya fitnah. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita mulai. Ini lu kenal ini nggak? Selat merah, Islam Merah. Pernah ini sama dia? Belum ini. Oke, ini yang ini. Donditan. Wih, terkenal juga Donditan. Banyak yang ngirimin video yang aku sama. Oke, bentar, jangan di play dulu. Jangan di play dulu. Gue mau tahu kenapa orang kirim ke lu terus Nih, makanya Kumaila dengerin dulu ini, belajar dulu sama Donitan gitu lah. lu lihat. Ada kalau bentuknya short sekarang aku lihat. Kalau bentuknya video panjang 1 jam, Malas baca lihat. menit-menit pertama, nonton menit-menit pertama kadang. Oke, sebelum kita dengar komentar, gue pengen tahu, kita lihat dulu videonya. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang pengikut Islam Yesus. Iya. lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Gitu. Semakin yakin dengan Kristen Iya. yang asli nih. Ya. Serius karena Serius. kita sunat, kita Nggak makan puasa, babi, nggak puasa, makan babi. ya. Wanitanya berkerudung. Tuanya sujud, wanita berkerudung, mati dikafanin. Tuh. Wah luar biasa. Kita lebih Kristen dari Kristen. Iya. Oke. What do you say, Mela? Jadi salah satu argumen dia adalah kenapa Islam itu adalah agama yang benar, karena orang Kristen, hei kamu orang Kristen, Yesus itu sholat, Yesus itu disunat, Yesus itu apa lagi? Dikapani. Sebelum dikafani puasa. Puasa. Yesus itu puasa. Apalagi ya, Yesus itu Gak makan babi. nggak makan babi. Malah dia tahu. Berarti ingatannya lebih bagus. Gue udah lansia. Dan terakhir Yesus. Fakta yang tak bisa ditolakkan oleh Bro Andre Tunggal. Apa faktanya? Fakta yang tidak bisa ditolakkan oleh Andre Tunggal. Bahwa setiap dari fakta Alkitab yaitu Bible
ditinjau dari tokoh utamanya yaitu Elohim, Musa, dan Yesus. Sungguh sangat bertolak belakang dengan ajaran kekristenan. Seakan ada penyusup di dalam Alkitab mereka yang mencoba menghancurkan pemahaman murni daripada kekristenan. Artinya Kristen yang dijuluki sebagai pengikut Kristus, tapi nyatanya mereka itu hanya memakai nama itu sebagai julukan saja, tapi tidak pernah mempraktekkan hal yang pernah diwartakan di dalam kehidupan nyata. Seakan Elohim, Musa, Yesus adalah satu kamar yang terkhusus, yang tapi mereka dalam hal kekristenan sekarang yang terjadi bagaikan punya kamar sendiri di luar apa yang pernah diajarkan. Seakan memunculkan satu sosok yang mereka taati di luar apa yang diwartakan Yesus Kristus. Meninjau juga dari perjalanan Alkitab yang putus sejarah dari Yesus selama 3 abad. Lalu bagaimana kita akan memvalidasi satu cerita benar daripada legenda cerita yang diceritakan 3 abad setelah legenda tersebut menghilang. Seakan memicu stigma pikir, Yesus ini hanya dipakaikan namanya demi menuhankan sesuatu yang tak pernah diwartakannya dan melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukannya. Hal itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus sendirilah yang menegaskan akan ada penyesat nanti dari ajarannya dan akan mencoba merubah ajarannya dan akan memakai namanya dalam misi penyesatan tersebut. Dengan segala apa yang saya sampaikan, mungkin kita penonton sudah membayangkan siapa yang saya maksud. Karena kita melihat kedatangannya Kristen ini jauh berbeda daripada pemahaman Abrahamik mula-mula. Misalnya kita melihat daripada keyahudian yang merupakan Abrahamik mula-mula, akan tetapi justru berbeda 180 derajat daripada setelah Kristen datang. Karena kita meninjau daripada mula-mula ajaran Abrahamik yang justru bertolak belakang sangat dengan ajaran kekristenan. Selama ini di mana mereka meyakini ada Tuhan yang jadi manusia dan juga menjadi anak manusia. Akan tetapi dulunya pernahkah diajarkan melalui tulisannya Musa dan lisannya Musa bahwa Tuhan itu bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Tuhan juga mengajarkan bahwa setiap dosa itu penanggungannya yaitu ditanggung oleh diri pribadi masing-masing. Berarti menunjukkan apa? Dengan kelahiran Kristen akan ada ajaran yang jauh berbeda daripada ajaran mula-mula. Barang siapa yang berdosa dialah yang harus mati. Yang benar akan menerima berkat daripada kebenarannya. Dan yang fasik akan menanggung diri daripada setiap kefasikannya. Lalu ketika ajaran tersebut boleh berubah, seperti yang diyakini oleh teman-teman dan saudara-saudara kita kekristenan, hal yang pertama harus kita yakini dan kita coba teliti, yaitu adakah yang pertama menjadi Tuhan sebelum terwujud pribadi Yesus Kristus, yaitu Elohim? Akankah hal tersebut kepada lisan Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel? Maka jikalau ada, maka Yahudi yang menolak kedatangan Yesus Kristus ialah Yahudi yang durhaka. Tapi tanpa bisa dipungkiri oleh Andre Tunggal bahwa ajaran Abrahamik pertama mengajarkan Tuhan yang tak bisa kelihatan, mengajarkan Tuhan yang tak bisa dilihat, mengajarkan Tuhan yang tak bisa didengar, mengajarkan suara Tuhan tidak bisa dijamah, digapai dan segalanya. Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Andaikan memang Tuhan harus jadi manusia, maka dari lisan Musa adalah yang pertama mewanti-wanti Yahudi dan akan memperingatkan Yahudi tentang sosok Tuhan yang datang dalam bentuk manusia, yang dulunya dosa ditanggung oleh pribadi, yang nanti akan ditanggung dalam wujud Yesus Kristus. Pernahkah Musa mewanti-wanti hal tersebut? Oke. Maka kali ini Tuhan akan datang berkenalan kepada kalian dalam bentuk manusia dan juga anak manusia. Seharusnya Musa akan mengajarkan kepada mereka. Aku pernah mengajarkan kepada kalian bukan? Ya, bahwa Tuhan, bahwa dosa setiap orang itu ditanggung oleh pribadinya masing-masing. Hari ini akan ku kembalikan ajaranku, aku akan merevisi ajaranku, dan akan mengatakan bahwa setiap dosa itu ditanggung oleh pribadi dan darah Yesus Kristus di atas tiang salib. Adakah Musa mengajarkan hal tersebut?
Lalu saat di era Yesus Kristus mulai muncul, saat Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, menjadi hal yang wajar dong. Menjadi hal yang wajar dong. Karena Yahudi dari lisan Musa tidak pernah diwanti-wanti, bahkan diajarkan bahwa nanti Tuhan akan berbentuk manusia dan menanggung dosa. Pasti dong menjadi hal yang wajar, karena dari wajah Yahudi sendiri ataupun karakteristik Yahudi sendiri dalam hal menuhankan tidak pernah diwartakan hal-hal yang seperti itu. Diwartakan hal-hal yang sehalu itu. Tidak pernah diwartakan kepada Yahudi. Berarti kekristenan ini adalah pribadi yang asing daripada ajaran Abrahamite. Lalu sekarang dalam menuntut pembelaan, Andre Tunggal di muka bumi ini menyuarakan bahwa inilah ajaran yang benar berlandaskan Abrahamik yang sejalur dengan apa yang disembahkan oleh Abraham. Mereka kerap mengaku bahwa yang disembahkan oleh Abraham juga disembahkan oleh orang yang ada di muka bumi ini. Maka dapat diambil kesimpulan, Abraham atau Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan segala para rasul menyembah Yesus Kristus, termasuk Abraham, termasuk Adam. Lalu bagaimanakah dengan segala statement ini? Jikalau kita berbicara dengan Yahudi mula-mula, akankah mereka setuju dengan statement ini? Padahal dalam hal ini Yesus Kristus telah memperingati akan ketika dia akan berpisah dengan murid-muridnya, di mana dia tidak lagi akan berada di muka bumi ini. Apa yang dia katakan? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu saat kita meninjau narasi pertama Yesus Kristus, diawali dengan kata waspadalah. Kata waspadalah itu merujuk kepada sesuatu yang diwanti-wanti akan bahayanya. Yaitu akan ada bahayanya penyesatan di luar apa yang pernah dia katakan, di luar apa yang pernah dia kerjakan. Yesus Kristus pernahkah berkata, akulah Tuhan? Tidak. Agar tapi mereka mewartakan sesuatu yang tak pernah dikatakan. Yesus Kristus pernahkah memakan babi? Tidak pernah. Lalu mereka nanti akan mewartakan sesuatu yang tak pernah dia kerjakan, seakan-akan menjadi pekerjaan yang diwartakan oleh dirinya. Makanya Yesus mewanti-wanti kepada orang-orang yang nanti akan memahaminya, yang akan berkecimpung di dalam ajarannya, agar mereka tidak disesatkan oleh orang-orang yang mencoba menghancurkan ajarannya. Lalu kita meninjau Elohim dengan segala kebencian Elohim terhadap satu oknum yang berlaku seperti di Yesaya 66:17. Kita meninjau di dalam Yesaya 66:17, Elohim mewartakan, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi, binatang-binatang jijik, serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Maka dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya ini, kita akan mengambil satu pemahaman bahwa Elohim membenci orang yang makan babi, orang yang mendirikan bangunan taman-taman dewa. Arti taman-taman dewa adalah bangunan yang terbangun di luar daripada restu Elohim. Yesus ibadah ke sinagoge. Yahudi mula-mula daripada ajaran Musa beribadah ke sinagoge. Ajaran yang diajarkan di dalam sinagoge bahwa pribadi dosa dan tanggungan dosa adalah milik diri sendiri, tidak milik orang lain. Upah daripada kesalahan yaitu meminta ampunan, bukan justru membunuh anak orang ataupun menggantung Yesus Kristus. Maka Yesus ke sinagoge, lalu era setelah itu penyesat tersebut akan menuliskan dalil-dalil baru dan menciptakan rumah-rumah ibadah baru. Maka soal rumah ibadah haruslah Yesus yang pertama mendirikan gereja. Maka jikalau Yesus adalah orang yang pertama mendirikan gereja, maka pengibadahan setiap hari Sabat Yesus pasti akan ke gereja, bukan ke sinagoge. Karena Yesus tahu ajaran daripada sinagoge bertolak belakang dengan kehadiran dirinya. Maka pastilah Yesus orang yang pertama yang akan mendirikan gereja. Tapi sekarang dan bukti yang kita lihat, bahwa gereja berdiri bukan di atas perintah Yesus Kristus,
di mana Yesus saja beribadah ke sinagoge. Peribadahan di sinagoge tidak meyakini bahwa Tuhan manusia dan juga anak manusia, tapi pengibadahan gereja meyakini Tuhan manusia dan juga anak manusia. Jadi wajar kita sebagai pemikir kritis akan bertanya, ajaran kalian itu datang dari mana? Sedangkan Elohim begitu membenci ritual dan apa yang kalian lakukan? Makan babi, Elohim mengatakan akan kulenyapkan. Binatang-binatang lain yang menjijikkan seperti tikus yang kalian juga ikutan makan. Ya. Menunjukkan apa? Ini adalah satu kebencian daripada Elohim kepada mereka dan mendirikan taman-taman dewa, tempat-tempat ibadah yang tak pernah diwartakan. Semua itu berlandaskan dan berdalil karena mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah kalian, di mana dia yang akan membatalkan segala sesuatu yang tak pernah diwartakan. Seperti Yesus mengatakan tidak membatalkan hukum Taurat, tapi dengan beraninya ada satu orang nanti di era setelah Yesus Kristus yang kemudian akan berani untuk membatalkan segala yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus demi menyesatkan umat manusia. Dia juga yang akan mengajarkan bahwa setiap kesalahan ditebus oleh kematian seseorang pribadi, Yesus Kristus. Lalu kita meninjau Yesaya 66:17 tadi. Adakah satu ciri-ciri yang dibenci Elohim pada pribadi kaum muslim? Tidak ada dan nihil adanya. Berarti kaum muslim tidak pernah dibenci oleh sosok Elohim. Agar tapi semua ciri-ciri yang telah diwartakan oleh Elohim di dalam Yesaya 66:17 menyemat segala sesuatu yang dimiliki oleh kekristenan. Lalu siapa yang dibenci Elohim? Lalu di dalam pewartaan ini, lalu bisakah kita membantah statement Donditan, Ko-Dondi, yang mengatakan bahwa Kristen yang sebenarnya adalah umat muslim, yang paling Kristus di atas orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Si paling Kristen adalah orang muslim itu sendiri, yang mengaku Yesus sebagai hamba Tuhan, yang mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan, yang melaksanakan segala titus-titus yang dilakukan Yesus dan segala apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata dianya hamba, kami percaya. Yesus mengatakan dirinya utusan, kami percaya. Yesus tidak makan babi, kami juga ikutan tidak untuk makan babi. Lalu pembelaan apa yang akan ditimbulkan oleh Bro Andri Tunggal? Kita simak selengkapnya bersama Kumaila Hakimah. Berarti ingatannya lebih bagus. Gue udah lansia. Dan terakhir Yesus dikafani. Kamu kalau menjadi orang kamu sendiri mendengar argumen itu, kamu apa yang kamu komentarin? Tadi kan pertama ada syaratnya ya. Jika arti Kristen adalah pengikut Yesus. Ya, oke, ya sudah. Gitu ya yang dia Diplomatik nih. Enggak, karena apakah orang Islam kalau misalnya Yesus di situ disamakan dengan Nabi Isa ya? Karena kan ada dua school nih yang menganggap ada yang bilang Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama, ada yang bilang beda gitu karena secara referensi beda. Tapi kalau misalnya disamakan saja gitu, misalnya orang Islam adalah pengikut Nabi Isa, ya iya. Maksudnya kalau di Islam juga disebutnya pengikut Nabi Isa tuh ya pengikut sampai akhir zaman gitu. Tapi kan kita tahu bahwa menjadi Kristen itu bukan menjadi Kristen dalam budaya Kristen itu kan bukan sesimpel pengikut Kristus, mengikut Yesus yang melakukan hal-hal tadi yang disebutkan gitu. Karena ada dalam Islam dan Kristen yang aku mungkin ini nanti bisa didetilkan di episode selanjutnya ya. Ada pendekatan-pendekatan yang beda dalam beragama, terutama dalam butir-butir ritualnya. Kalau orang Islam sangat berpegang teguh pada tradisi-tradisi seperti tradisi yang mengkafani atau hal-hal yang masih dilakukan itu loh, sunnah-sunnahnya itu itu masih sangat dilakukan. Sedangkan yang sejauh yang aku tahu ya, yang aku pantau, orang Kristen tidak berkristen
seperti itu. Gitu. Loh, kok Mela tahu? Jangan-jangan memang Mela misionaris, saudara? Setelah ini ada yang ambil ini lalu kemudian terbukti Mela adalah misionaris Kristen karena dia tahu. Tapi itu benar. Apanya? Ko Andre mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Tadi yang Misionaris. bilang Enggak. yang orang Sorry. Kristen tidak beragama seperti orang Islam gitu. Kalau misalnya Yesus nggak makan babi, bukan berarti mereka nggak makan babi. Kalau Yesus disunat, bukan berarti mereka juga harus disunat gitu. Iya, gua langsung mengkonfirmasi yang pertama, Mela bukan misionaris. Itu konfirmasi pertama. Capek. Tapi sampai sekarang tadi sebelum syuting teman-teman Mela udah tunjukin nih kok, nih video kita nih Mela misionaris Kristen, udah ada yang komentar barusan berapa menit ya. Gitu ya. Jadi ya sudahlah. Soalnya kebohongan yang diulang-ulang akan jadi kebenaran, itu masalahnya. Iya kan, maksudnya kebohongan diulang-ulang akan jadi membuat orang percaya begitu. Tapi aku perlu membela diri gak sih? Aku tuh merasa konyol loh membela diri. Maksudnya aku merasa konyol, aku bilang enggak, aku bukan misionaris. kalau menurutku nggak usah. Menurutku nggak usah. Artinya di tempat-tempat seperti gue ini yang gue akan berani akan ngomong karena menurutku konyol banget ya, maksudnya untuk terus menanggapi hal-hal yang maaf ya bodoh begitu. Maksudnya itu tuduhan bodoh buat aku sih ya. Aku pakai kata yang cukup belak-belakan anyway, maafkan. Tapi ya kita balik kepada pertanyaan tadi. Jadi maksudnya orang Kristen memang mengikut Yesus itu tidak ada pada perkara hal-hal yang lahiriah itu. Memang betul yang namanya katakanlah sikap dan sebagainya itu bisa menjadi teladan. Tapi kan orang Kristen tidak hanya karena menjadi pengikut Yesus bukan berarti pakai baju seperti Yesus. Pakai baju yang anggaplah jubahnya panjang begitu kan ya, atau katakanlah kalau memang mau bilang Yesus itu seperti foto orang Kristen berarti rambutnya mesti panjang gondrong kayak Yesus misalnya, brewokan. Ya tidak, karena spiritualitas Kristen tidak harus six pack gitu. Six pack. Patung Yesus pada atletis lah. Aku bisa sih. Enggak, sama sekali enggak. Oke. Di dalam video ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ada satu wujud pembelaan daripada Andre Tunggal, di mana di dalam statementnya tadi dia menuturkan bahwa saat kami mengatakan kami mengikuti Yesus Kristus, bukan berarti kami ikut berpakaian sama Yesus Kristus. Kalau kita akan bertanya kepada Andre Tunggal, lalu bagaimana dengan segala sesuatu yang pernah dibenci oleh Tuhan? Di dalam kitab Yesaya 66:17 yang saya tampilkan tadi, bahwa benci Elohim terhadap yang memakan babi, yang memakan tikus, yang mendirikan taman-taman dewa. Arti daripada taman-taman dewa yaitu berdirinya bangunan-bangunan yang tak direstui oleh Tuhan. Misalnya dari tadi seperti pendirian gereja. Apakah Yesus yang pertama mendirikan gereja? Tentu tidak. Tapi Yesus yang beribadah kemana? Ke sinagoge. Sinagoge adalah tempat peribadahan Yahudi yang tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan kita, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus ke sinagoge? Bukankah segala tugas Yesus, yaitu mendirikan gereja dan mengajarkan bagaimana cara beribadah di gereja? Nihil, tapi tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk berdirinya gereja. Lalu kita mengatakan, lalu kita mempertanyakan. Lalu berdirinya gereja saat ini dengan penyembahan terhadap manusia atas ajaran siapa? Lalu seperti 25 Desember yang dirayakan Natalan oleh kaum Kristiani, di mana 25 Desember tidak ada satu firman pun, dalil pun yang mengatakan Yesus lahir di 25 Desember. Sedangkan 25 Desember tersebut dipercaya oleh kaum paganisme, penyembah dewa Horus, penyembah dewa Mitra, penyembah segala pagan-pagan ataupun dewa-dewa versi mereka itu lahir di tanggal 25 Desember. Lalu apakah paganisme ini berkaitan erat? Tercium baunya seakan-akan bahwa Kristen itu adalah paganisme. Paganisme yang dulunya meng-create patung menjadikan Tuhan, kali ini mereka berbeda, meng-create manusia menjadi Tuhan. Saat kita meninjau daripada pernyataan Kumaila tadi bahwa Islam itu identik terkekang dengan adat-adat ritual,
dan mengatakan segala syariat daripada Rasulullah dan syariat yang diwartakan oleh Allah melalui firman-Nya itu adalah segala syariat yang berupa tradisi, bukan merupakan perintah dan bukan merupakan larangan daripada Allah. Terhadap ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa Kumaila ini sebegitu dangkal di dalam keislaman. Islam mengajarkan dengan pondasi dasar yaitu sami'na wa ta'na. Patuhi dan ikuti. Lalu sami'na wa ta'na ini terwujud dengan menaati perintah dan larangan, bukan jauh daripada perintah, bukan jauh daripada larangan. Kita ambil satu analogi, misalnya di dalam taat berlalu lintas. Dikatakan taat berlalu lintas apabila ada perintah dan ada larangan. Perintahnya apa? Pakai helm. Larangannya apa? Jangan terobos lampu merah. Lalu ketika lampu merah ini didirikan, tanpa adanya perintah dan larangan, apakah kita akan dikatakan taat? Dan apakah kita akan dikatakan berkhianat? Tidak, dua-duanya tidak akan dikatakan. Karena tidak ada perintah dan larangan. Maka pentingnya perintah dan larangan untuk mengekang manusia untuk disifati taat, untuk disifati khianat. Sama seperti di dalam Islam. Seperti Kumaila yang tampil tanpa menggunakan hijab. Di mana di dalam statementnya, di dalam video-videonya, di dalam kanalnya sendiri Forbidden Question, dia mengatakan bahwa jilbab itu tradisi. Bukan satu perintah daripada Allah. Wah, begitu keji daripada statementnya. Kenapa kita akan mengatakan kekejian daripada statementnya itu? Karena dia seakan-akan mengatakan bahwa perintah bukan merupakan, jilbab bukanlah merupakan perintah. Padahal Nabi mengatakan kepada Asma, kakaknya Aisyah, setelah selesai haidmu, yang boleh kelihatan hanya ini dan ini, kata Nabi, yaitu muka dan telapak tangan. Tapi Nabi mengatakan agar segala tubuhnya ditutupi termasuk rambut. Relevansinya, terserah mau ditutupi pakai apa. Mau rambut itu dicor, mau rambut itu pakai kertas semen, ataupun pakai karung, terserah. Tapi relevansinya adat daripada orang Arab yaitu memakai jilbab. Tapi kita mengambil satu yang fundamental, bahwa ajaran Rasulullah mengajarkan untuk menutupi rambut dan menutupi aurat. Akan tetapi Kumailah Hakimah justru membantah hal tersebut dan sok tahu terhadap keislaman. Tapi kita sedang tidak membahas ini. Tapi kita membahas ajaran yang aneh daripada Andre Tunggal dengan membawa julukan pengikut Kristus. Tapi nyatanya secara nihil dia bukanlah pengikut Kristus. Kenapa? Ketika Elohim di dalam Yesaya 66:17 membenci orang yang memakan babi, tapi dia mengatakan bahwa dengan datangnya Yesus, apa yang dibenci Elohim jadi tidak benci. Seakan-akan mereka lah Tuhan daripada segala Tuhan. Mereka yang mengatur Tuhan, mereka juga yang membaca pikiran Tuhan. Padahal Yesus telah mewanti-wanti dalam kitab Matius, akan ada penyesat nanti yang akan menyesatkanmu. Yang mengatakan Yesus Tuhan, yang membatalkan hukum Taurat, dan mengutuk Yesus di atas tiang salib, seakan menebus dosa daripada makhluk-makhluknya. Yesus mengatakan dalam kitab Matius, selama langit bumi ada, hukum Taurat tidak pernah batal. Kenyataannya di tahun kita, langit dan bumi masih ada, berdiri kokoh, berdiri tegak, tanpa adanya kekurangan daripada langit dan bumi ini. Tapi hukum Taurat, kata Yesus, tidak pernah batal. Tapi si penyesat yang diwartakan oleh Yesus dengan beraninya menuliskan dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah segala hukum Taurat. Bukan tentang bagaimana keimanan kekristenan, tapi akankah Kristen pernah menanyakan kenapa ada dalil seperti ini yang membatalkan apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa kredibilitas daripada manusia ini sehingga kami harus mendengarkan dia untuk membatalkan hukum Taurat? Mungkin sampai saat ini itu belum pernah dibahas di dalam kekristenan, belum pernah diungkapkan di dalam kekristenan betapa dalil-dalil Yesus kemudian mulai dihilangkan dan mulai dikhianati. Yesus memperingatkan terhadap penyesat, Kristen malah tidak mencari siapa penyesatnya. Tidak melihat daripada sekian kontradiksi yang terjadi di dalam kitabnya sebagai wujud daripada adanya penyesat, kemunculan daripada satu sosok yang mencoba mengkhianati segala ajaran daripada Yesus Kristus. Makanya tak salahnya Bang Daman mengatakan bahwa Musa, bahwa Elohim dan Yesus
satu syariat bahkan dengan Nabi Muhammad. Ketika Abraham bersunat diikuti oleh Musa, diikuti oleh Yesus, akan tetapi diikuti juga oleh Nabi Muhammad, bahwa ajaran daripada segala millah, ajaran yang datang daripada Allah selalunya berlaku dengan syariat yang sama, tapi dengan hadirnya Kristen membatalkan hukum tersebut. Daripada era Musa, era Yesus mengajarkan pertaubatan dengan ampunan, tapi era setelah Yesus penyesat tersebut mengajarkan ampunan dengan pembunuhan. Sampai ke era Nabi Muhammad disempurnakan lagi dengan pertaubatan manusia terhadap Tuhan dengan segala keampunan yang telah disediakan oleh Tuhan. Berarti nampak pembelaan daripada Andri Tunggal hari ini adalah pembelaan terhadap si penyesat yang mencoba menghancurkan ajaran Yesus Kristus, andaikan dia berani terbuka di balik hal tersebut. Sekarang daripada statement mereka masalah Musa dan Isa berbeda ataupun sama, sebentar lagi kita akan saksikan. Tapi kita tidak terlalu mengambil teks yang seperti itu, karena bagi saya itu hanyalah narasi kosong. Membedakan narasi Yesus, membedakan antara Isa dan Yesus adalah sesuatu yang terjadi di masa kontemporer sekarang. Ketika mengaku kalah di dalam perdebatan, ketika segalanya telah diungkapkan oleh kodonditan yang memicu kejang-kejangnya Andri Tunggal, sehingga mengambillah kesimpulan Isa dan Yesus itu berbeda. Lalu setelah kita mengambil kesimpulan, salahkah apa yang dikatakan oleh kodonditan? Bahwa si paling Kristen adalah orang Islam itu sendiri, yang meyakini apa yang dilakukan oleh Yesus itu benar, merupakan perintah dari Tuhan maka melaksanakannya. Kalau itu larangan maka ditinggalkan. Perintah daripada Al-Quran dan perintah kepada Yesus, yaitu dengan sujud kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan yang satu. Itu yang dilakukan Musa, itu yang dilakukan oleh Isa. Tapi mereka dengan beraninya membatalkan segala titus dan ritual tersebut oleh si penyesat tersebut, dengan meyakini penyesat itu sebagai bukti dan dalil yang benar. Lalu dibalik itu semua, siapa yang menaati sekarang? Justru yang menaati adalah pihak daripada Muslim. Benar, kami tidak meniru daripada pakaiannya Yesus. Tapi ingat, kami meniru daripada segala ibadahnya Yesus. Maka Andri Tunggal bisa kita bilang adalah satu sosok yang kurang berpikir kritis. Seperti saya bilang, saya meniru Andri Tunggal. Artinya, dalam sisi keilmuan Andri Tunggal, seperti kita mengatakan, saya meniru narasi saya hari ini, meniru daripada guru saya. Apakah saya meniru menggunakan sempak yang sama dengan guru saya? Tidak. Tapi meniru daripada segala akhlak dan sistem beliau daripada dalam hal menarasikan sesuatu. Tapi Andri Tunggal begitu cetek dalam berpikir. Dia memposisikan seakan-akan arti mengikuti Yesus itu ke arah berpakaian, bersempak sama seperti Yesus. Tapi kita jauh berpikir ke depan, yaitu arti daripada mengikuti ini adalah ritual, adalah adat, adalah tradisi yang telah diperintahkan Tuhan yang tak boleh dibatalkan. Kami mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sholat dan sujud? Karena itu pernah diwartakan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, dan Nabi Muhammad melanjutkan hal tersebut bukan karena tradisi, tapi karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, Kristen ini asingkah dari Yesus ataukah memang diperintahkan oleh Yesus? Kalau kita mulai berpikir dan mencoba memusatkan pikiran kepada yang lebih objektif, Kristen ini adalah sesuatu yang sangat asing daripada apa yang dijabarkan oleh Yesus Kristus. Lalu Kristen ini datang dari mana? Datang daripada penyesat yang diwanti-wanti oleh Yesus yang akan menyesatkan segala manusia. Kita lanjutkan. Seriusan itu enggak penistaan sama sekali. Jadi maksudnya spiritualitas Kristen tidak terletak pada itu, tapi terletak pada ajaran apa yang Yesus katakan tentang hidup, tentang kebenaran, tentang siapa Dia, tentang kemana arah hidup kita. Tapi Yesus itu role model kan? Iya. Teladan. Tapi suri tauladan itu tidak dilihat pada apa yang jadi sikap Yesus, berapa kali Yesus makan satu hari. Tidak pada teladan yang seperti itu, tapi teladan pada bagaimana sikap dia ketika dia berhadapan dengan misalnya perempuan yang berdosa, perempuan yang mau dirajam batu. Sikap Yesus itu ada pada compassion-nya, ketika dia mengampuni, ketika dia berhadapan dengan
orang Samaria yang didiskriminasi sama orang-orang Yahudi. Berarti Yesus secara gaya hidup gitu, entahlah makan pagi atau dietnya gimana gitu, gandum dan kurma mungkin. Pengen ketawa tapi nggak jadi. Karena memang itu tidak jadi penekanan. Oke, yang akan menjadi sorotan kita teman-teman, kita bisa melihat daripada detik ke-12 ya. Coba kita lihat. Maksudnya spiritualitas Kristen tidak terletak pada itu, tapi terletak pada ajaran apa yang Yesus katakan. Oke, pertama dia mengatakan mengikuti Yesus daripada ajaran apa yang dia katakan. Dia mengajarkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa. Lalu kenapa Anda menyembah Yesus? Dia mengajarkan inilah hidup yang kekal, yaitu engkau mengenal satu-satunya Bapa. Ingat, di dalam konotasi bahasa Indonesia, arti kata satu-satunya itu tidak ada duanya, apalagi terbelah menjadi 3. Terus ajaran apa yang sedang Anda ikuti? Di mana dalam setiap ajaran yang mengajarkan bukan membatalkan hukum Taurat. Lalu ajaran siapa yang Anda ikuti untuk membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya? Tentang hidup, tentang kebenaran, tentang siapa dia, tentang Tentang siapa dia. Arti siapa akan merujuk kepada personality who is. Siapa dia? Siapa saya? Saya Daman. Siapa Anda? Andre Tunggal. Siapa Daman? Sekolah Muslim. Siapa Andre Tunggal? Apologet Kristen. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Maka pernyataan tentang siapa dia, maka Anda tidak bisa lari dan kabur dari dia, hamba Tuhan, dan dia utusan Tuhan. Karena dari lisannya tidak pernah sekalipun dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Melainkan si penyesat yang datang setelah era Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. mana arah hidup kita. Tapi Yesus itu role model kan? Iya. Suri teladan. Tapi suri tauladan itu tidak dilihat pada apa yang jadi sikap Yesus, berapa kali Yesus makan satu hari. Berapa kali Yesus makan 3 hari ini merupakan adalah satir teman-teman terhadap kita yang mengikuti suri tauladan daripada Rasulullah yang makan menggunakan tangan kanan, masuk WC dengan kaki kiri, yang itu bagi kekristenan merupakan satu hal yang lucu. Agar tapi justru kita melakukannya karena memuji sosok teladan daripada Rasulullah, karena dia datang sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberikan manusia kebenaran yang nyata, yang kita akan meniru daripada setiap gerakan dan apapun yang dia ucapkan demi kita bisa dipandang mulia sama seperti dirinya. Berarti Andre Tunggal ini adalah sosok yang kurang jeli di dalam memahami satu narasi kata. Saya mengatakan, saya berbuat baik karena menaati wali kelas. Apakah saya meniru wali kelas menggunakan sempak apa? Saya meniru wali kelas itu menggunakan pulpen apa? Apakah saya meniru wali kelas itu menggunakan baju apa? Tidak. Karena narasi saya pasti akan dipahami oleh orang, yaitu meniru daripada apa yang dilakukan oleh wali kelas dalam suri tauladannya. Tapi Andre Tunggal ya sangat not sense ya. Artinya tidak berkenaan dibalik apa yang dipertanyakan. Bahwa kami mengikuti Yesus, mengikuti ajarannya. Ajaran Yesus ke sinagogi, adakah yang kau ikuti? Tidak. Kemana engkau? Gereja. Yesus mengatakan dirinya manusia, dirinya bukan Tuhan. Lalu kata siapa yang kau percaya sekarang sebagai kenubuatan daripada Yesus itu Tuhan? Yesus bersunat, lalu ada yang membatalkan sunat. Lalu mana ajaran yang bullshit sekali daripada omongan Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus? Untuk menunjukkan ini hanya kebohongan yang nyata. Wahai pendetaku Andre Tang Tarang Tung. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Udah selesai, nanti kita lain kali kita lihat kalau di part ini ada yang asik untuk kita rekomen, untuk kita komentari. Maka kita akan komentari lagi seputar video tersebut. Terus sekarang kita akhiri, maka kita akan komentari the next video. Kalau di segmen tersebut masih ada hal yang menarik untuk kita saling berbagi teman-teman. Inna dina indallahil Islam. Ingat, Islam terbangun karena sami'na wa ta'na. Kita mendengar dalil, maka kita menaati. Bukan seperti Kumaila, mencari dalil, mencari jalan keluar untuk mengkhianati Rasulullah dan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan jilbab bukanlah perintah, tapi seakan hanya tradisi. Tergantung kita mau mengikuti tradisi ataupun tidak.
Terima kasih banyak yang telah menemani Bang Daman, yang ingin membantu Bang Daman dalam hal mendirikan studio podcast yang saya undang, yaitu ustadz-ustadz berkelas seperti Ustadz Wafi dan segalanya untuk membahas seputar ya dunia-dunia lintas agama. Insya Allah yang mau mendanai boleh di rekening yang ada di bawah. Terima kasih banyak atas segala pertolongannya. Jazakallah. Saya Daman Al-Mantiki, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.